Rabbil Alamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu DKA yang dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita iman dan kesehatan, sehingga kita hadir pada hari ini untuk menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi ilmu yang dengan judul Berbagi Kebahagiaan dengan Sesama. Sebuah tema yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan peduli terhadap sesama manusia. Ya. Kebahagiaan dalam pandangan Islam, Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan material atau kesuksesan duniawi. Kebahagiaan hakiki adalah ketenangan hati yang diperoleh melalui kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kekayaan bukanlah banyaknya dari harta benda, tetapi kayak kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Selanjutnya Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Selanjutnya, eh, berbagi kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah ya. Banyak cara untuk berbagi kebahagiaan. Salah satunya yang pertama yaitu berbagi senyum dan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sebuah senyum tulus adalah sedekah yang mudah namun sangat berharga. Ya. Yang kedua yaitu bagi ilmu. Eh, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali tidak berkah, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat di sini sebenarnya disebarkan dan diambil manfaatnya oleh orang lain, karena berilmu adalah investasi kebahagiaan yang akan terus mengalir pahalanya. Yang ketiga yaitu berbagi makan. Pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dapat memberikan sebagian rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Eh, Koin kita seperti zakat, infak, sedekah, dan berbagi makanan atau kebutuhan pokok yang lain. Prinsip utama berbagi dalam bulan Ramadan ini yang paling penting dan perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah keikhlasan. Ikhlas memberi kepada orang lain. Yang kedua memberikan yang terbaik. Yang ketiga tidak menyakiti perasaan penerimanya. Kemudian ada memilih sasaran penerima materi atau penerima eh, harta atau rezeki yang tepat. Dan yang kelima adalah memberikan bantuan yang bermakna. Yang ke, yang keempat yaitu berbagi waktu. Berbagi waktu di sini artinya yaitu membantu sesama, sehingga sangat dianjurkan seperti contohnya menyisihkan waktu untuk
melakukan kegiatan sosial, misalnya menjenguk tetangga atau kerabat yang sakit, kemudian meluangkan waktu untuk keluarga. Selanjutnya yaitu manfaat berbagi kebahagiaan. Di sini saya bagi menjadi 4. Manfaat yang pertama yaitu Allah SWT akan membalas kebaikan kita ketika kita akan berbagi kepada orang lain. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya pula. Yang kedua yaitu memperkuat ikatan persaudaraan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya dengan tidak bisa tidur atau kayak kalau kita demam ya, jadi tidurnya tidak nyenyak. Yang ketiga yaitu mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita melihat orang lain yang eh, lebih yang kita yang melihat orang lain bahagia karena kebaikan kita, maka kita juga akan senang melihat mereka yang bahagia. Keempat yaitu akan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan rasa empati antar sesama manusia. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, berbagi kebahagiaan kita dapat teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencontohkan kepedulian terhadap orang lain, seperti contohnya beliau bagi makanan, pakaian, dan harta kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan ketika beliau dalam kondisi yang sederhana, beliau tidak pernah enggan berbagi dengan orang lain. Yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq juga memberikan teladan kepada kita. Beliau menyedekahkan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Dan ketika Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, apa yang dia tinggalkan untuk keluarganya, Abu Bakar menjawab, saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu JKA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan berbagi kebahagiaan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Ingatlah selalu bahwa kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang dibagi. Seperti halnya lilin yang menyalakan lilin lain, cahayanya tidak akan berkurang, tetapi justru akan semakin terang. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk selalu berbagi kebahagiaan dengan sesama, menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga melalui kebaikan yang kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.